September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya untuk submateri lainnya dari praktek PJJ Praktikum Pencelupan 1. Hari ini yang akan dibahas adalah pencelupan sutra dengan cat warna basa. Pertama kita akan lihat dulu dari sifat sutra. Sutra merupakan serat protein yang strukturnya berupa polipeptida. Di sini gugus-gugus reaktif dari sutra adalah memiliki gugus amina dan karboksilat dan merupakan sutra ini merupakan salah satu jenis serat protein. Sehingga gugus-gugus inilah yang akan mengadakan ikatan dengan cat warna basa berupa ikatan ionik. Serat sutra umumnya lebih tahan asam tetapi kurang tahan terhadap alkali sehingga diupayakan dalam proses pengerjaan proses pencelupannya dalam kondisi asam. Beralih ke cat warna basa. Dalam bentuk basa, cat warna basa termaktub cat warna yang tidak larut. Tetapi dalam larutan bersifat asam, cat warna akan berubah menjadi bentuk garam yang mudah larut. Sehingga dipastikan di sini cocok ya cat warna basa dengan kain sutra. Kain sutra tadi ingat sifatnya tidak tahan terhadap alkali sehingga prosesnya diupayakan untuk dalam kondisi asam. Di sini kondisi asam juga merupakan suatu keuntungan karena untuk cat warna basa kondisi asam ini dapat menyebabkan cat warna yang tadinya tidak larut menjadi garam yang mudah larut. Cat warna basa secara alamiahnya terionisasi akan bersifat kationik, di mana akan memiliki gugus kation atau gugus positif. Sehingga akan terjadi reaksi dengan gugus sulfonat ataupun karboksilat dari sutra. Sehingga diharapkan hasil pencelupannya akan baik. Berikut kita lanjut ke diagram alir. Diagram aliran di sini cukup simpel ya, karena merupakan jenis cat warna yang larut serta memiliki afinitas langsung terhadap seratnya. Pertama adalah pelarutan cat warna, kemudian proses pencelupannya dan proses pencuciannya. Untuk skema prosesnya di sini kami akan bagi menjadi 3 skema proses. Ada proses pertama skema 1, skema 2, skema 3. Skema 1 di sini bisa dilihat semua zat yang digunakan langsung dimasukkan di awal proses. Untuk skema 2, semua zat di awal proses kecuali untuk zat warna basanya dimasukkan ketika proses telah berjalan 5 menit. Untuk skema yang ketiga bisa dilihat di sini semuanya masuk di awal kecuali asam dimasukkannya setelah 5 menit. Oke, kita lanjut ke resep. Di sini resep pencelupannya. Di sini resep pencelupannya ini dikerjakan untuk satu kelompok. Satu kelompok ini akan menganalisa dari masing-masing resep yang diberikan. Resep pertama sampai dengan resep ketiga penggunaan cat warna basanya sebanyak 0,5%. Resep keempat dengan kelima sebanyak 3%, 6 kali lipatnya ya. Kita akan melihat karena di sini berlaku ada tingkat kejenuhan dari sutra itu sendiri. Apakah si sutra itu masih mampu, apakah gugus-gugusnya masih memungkinkan untuk bisa ditambahi dengan konsentrasi yang lebih tinggi atau tidak. Jadi apabila gugus-gugus reaktif dari sutra sudah terpenuhi, berapapun jumlah konsentrasi yang ditambahkan tidak bisa tertutupi, tidak bisa untuk mencelup lagi, warna tidak bisa menjadi tua lagi. Tetap tergantung dari kapasitas gugus-gugus yang ada di serat sutranya. Kemudian pembasah sama ya, tidak ada perbedaan dari resep 1 sampai 5. Asam asetat yang digunakan asam asetat 30% sebanyak 3 ml per liter dengan pH 4. Kemudian di sini retarder. Boleh kalian refresh kembali apa itu retarder? Retard itu kan menahan ya. Retarder itu berarti penahan yang jenisnya adalah kationik. Penahan apa? Silahkan kalian baca kembali
dulu sudah pernah dipelajari di mata kuliah zat pembantu tekstil. Resep pertama dan resep kedua tidak menggunakan retarder. Resep ketiga sampai dengan resep kelima menggunakan retarder. Biasanya penggunaan retarder ini akan berkaitan erat dengan kerataan warna. Suhunya 60-70, floatnya 120. Skemanya perhatikan. Resep pertama menggunakan skema pertama, resep kedua, skema kedua, resep ketiga, skema kedua, resep keempat, skema 3, resep kelima, skema 2. Resep pencuciannya umum, masih menggunakan sabun netral. Kenapa di sini digunakan sabun netral? Perlu diketahui tadi, sifat dari serat sutra yang sangat tidak tahan terhadap alkali. Biasanya sabun-sabun yang umum itu adalah sedikit alkalis untuk membantu proses penyabunannya. Untuk sutra diupayakan sabunnya bersifat netral agar tidak mengganggu sifat fisik dari sutranya sendiri. Kemudian ini berikut adalah data hasil percobaannya. Untuk data hasil percobaannya di sini ada ketuaan warna dan kerataan warna. Di sini nilainya sudah diperoleh. Pada resep pertama diperoleh ketuaan warna 7, resep kedua diperoleh 7, resep ketiga 7, resep keempat 9, resep kelima 10. Makin tinggi skala yang diperoleh menunjukkan bahwa variabelnya akan semakin meningkat atau variabelnya diperoleh titik optimumnya. Misalnya di sini berarti kalau ketuaan warna di sini diperoleh pada resep kelima. Demikian juga dengan kerataan warna. Kerataan warna diperoleh pada resep ketiga dan kelima. Ya, analisa kenapa hasilnya bisa seperti ini berdasarkan resep yang sudah diberikan. Nah, di sini langsung tugasnya adalah hitung kebutuhan zat yang digunakan. Kemudian lakukan analisa terhadap data yang disajikan. Di sini kebetulan belum ada fungsi zat. Tambahkan fungsi zat yang digunakan dalam proses pencelupan ini apa saja. Nanti ini akan berkaitan erat dengan analisa yang akan saudara diskusikan. Baik, untuk materi sutra, pencelupan sutra dengan zat warna basa, kami cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat dikerjakan dengan baik. Tolong ya, tugasnya satu lagi, tambahkan dengan fungsi dari zat yang digunakan dalam proses ini. Nanti ada kaitannya, ada korelasinya dengan poin kedua. Oke? Selamat bekerja. Mudah-mudahan laporan yang kalian buat ini dapat difahami dengan baik, ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.